Menurutku cara pemberitaan Trans 7 itu salah langkah. Dia kan judul acaranya adalah expose. Berarti ya kalau dia mau mengekspos Ustadz atau kiai yang kaya raya karena amplop. Tapi jangan disamaratain guys. Di sini gue mau cerita sedikit apa yang gue lihat di depan mata gue sendiri. Sekali-sali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Dan saya berhak untuk menggugat, melaporkan Trans 7. Dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Masih seputar berita tentang Trans 7 dengan Pondok Pesantren Lirboyo ya guys. Bagaimanakah berita terkininya ya guys? Mari kita simak selengkapnya guys. Let's go guys. Aku setuju dengan omongannya Trans 7 soal pesantren dan kiai-kiai kalau kita berbicara tentang oknum. Menurutku cara pemberitaan Trans 7 itu salah langkah. Dia kan judul acaranya adalah expose. Berarti ya kalau dia mau mengekspos sisi lain boleh, tapi tidak boleh mengeneralisir. Alias kalau misalkan memang Trans 7 sudah melakukan sebuah pemeriksaan ke satu tempat nih misalnya, tempat ini memang ya korup lah gitu, yang pesantrennya ini korup gitu, jadi kiainya hidup kaya karena hasil korupsi, dalam artian maksudnya dia memanfaatkan dana donasi buat membangun kekayaan dia, misalkan seperti itu. It's okay, silahkan, gak masalah, karena kan mengekspos hal yang salah seperti itu. Tapi kalau pemberitaannya bentuknya adalah menggeneralisir semua pesantren, semua kiai, dan semua konsep ponpes-ponpesan seperti ini, itu adalah tujuannya untuk membuat kaya dari si kiai gitu kan, atau pengurus-pengurusnya, itu pemberitaan yang salah. Untuk alasan apapun, gak bisa kita namanya langsung memframing segala sesuatu, hanya kita menggunakan mungkin sampel-sampel oknum-oknum yang memang jelek. Tapi langsung semuanya digeneralisir sebagai hal yang sama. Dan balik lagi, kalau misalnya mau berbicara tentang mengekspos oknum-oknum yang seperti itu, ya harusnya ada beritanya, ada datanya, ada analisisnya, sudah melakukan ke lapangan, misalkan dicek dan lain-lain. Mereka kalau perlu wawancara dari pihak ponpesnya, dari santrinya, dan segala macam. Atau mungkin juga wawancara sama masyarakat yang merasa bahwa cara-cara dari ponpes ini atau cara-cara dari kiai ini nggak benar. Jadi ada testimoninya dari masyarakat sekitar, dari pihak-pihak terkait. Nggak masalah bikin berita untuk mengekspos yang seperti itu. Dalam pembuatan berita itu harus faktual. Jangan berita itu adalah kayak gosip-gosip yang cuman isinya nyinyir-menyinyir. Trans 7 di sini itu adalah stasiun TV di mana mereka itu pasti punya batasan-batasan secara persnya, itu mereka harusnya udah tahu. Jadi memang nggak seharusnya bikin berita yang mengeneralisir dan isinya cuman isi nyinyiran gitu. Jadi dia sebenarnya pengen menempatkan acara expose ini sebagai sebuah acara yang mendobrak, out of the box, sesuatu yang mungkin memberikan informasi yang berbeda dari apa yang mungkin diketahui sama masyarakat. Tapi yang terjadi dengan cara penyajiannya ini lebih mirip sama acara gosip. Dalam hal itu, Trans 7 itu harus bertindak tegas gitu terhadap acara expose, dan juga pihak Trans 7-nya ini harus kembali mengevaluasi untuk bikin acara seperti ini, serta juga mengevaluasi dari pihak-pihak editorialnya dan juga jurnalisnya, supaya kalau membuat berita itu bukan yang isi kata-katanya adalah bentuk-bentuk opini. Apalagi di sini opininya itu adalah opini yang mengeneralisir. Dan tolonglah media itu zaman sekarang, janganlah apa-apa itu cuma dicari engagement. Ya mengerti media itu untuk alasan apapun, batasnya adalah komersil, karena tujuannya supaya kalau misalnya bikin cerita yang seru seperti ini akan bisa acara-acaranya itu dapat banyak iklan ya. Dan ini juga pentingnya pengingat gitu untuk para brand-brand komersial yang memasukkan iklan ke TV-TV seperti itu, untuk memberi batasan juga supaya mereka tujuannya bukan cuma mau dapat engagement dari nyelip-nyelipin iklan mereka di antara acara-acara yang pasti banyak penontonnya karena kontroversial seperti ini, tapi memang menggunakan acara-acara yang bagus untuk mengiklankan dan menjadi juga brandingan dari produk mereka. Demikian guys, salah satu pendapat dari netizen ya guys. Bagaimanakah pendapat dari netizen yang lain guys? Banyak banget orang yang mengecam keras berita dari Trans 7 ini guys. Jadi mereka ini framing berita ke para kiai dan ustadz yang ada di Pondok Lirboyo Kediri. Mereka bilang kiainya yang kaya raya, tapi umatnya yang ngasih amplop. Maksud gue, mungkin emang ada ustadz atau kiai yang kaya raya karena amplop. Tapi jangan disamaratain guys.
Di sini gue mau cerita sedikit apa yang gue lihat di depan mata gue sendiri. Ini adik gue, Ustadz Kurniawan. Dia mondok di Banten itu kurang lebih 8 tahun. Dan sekarang dia pulang ke rumah dan buka majelis pengajian di Bandar Lampung. Tanpa ada donatur, tanpa ada pungutan biaya apapun yang mau ngaji bareng-bareng sama dia. Bahkan setiap malam Rabu dia ngasih makanan ke orang-orang yang ikut pengajian. Uangnya dari mana? Dia kerja, jadi kuli panggul di pasar. Nah gue tanyakan, kenapa sih lu sampai rela ngelakuin ini? Dia bilang tujuan dia cuma mau jadi orang yang bermanfaat setelah lulus pondok. Dan dia mau ngajak orang-orang yang gak pernah baca surat-surat Allah sendiri di rumah, tapi di sini mereka bisa baca bareng-bareng. Lu bayangin, setulus itu cuma buat dapetin amal jariah, tapi malah di framing seolah-olah cari amplop. Amplop itu cuma hadiah, dan sangat berguna juga buat operasional pengajian ataupun pondok. Gimana menurut lu? Nah, itu salah satu pendapat dari netizen juga ya guys. Nah, sekarang bagaimanakah pendapat dari salah satu dewan DPR guys? Mari kita simak guys. Sekali-kali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kiainya. Ada santri yang dia ingin bekerja kepada kiai semata-mata karena malu, karena tidak bawa biaya. Tapi lihat, ada seorang ustadz yang saya tanya berapa digaji. Dia bilang jangan tanya kami digaji, karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji. Jadi tolong Pak Bu Dirjen, nanti literasi kita tentang pesantren itu harus dibuka. Sehingga mohon maaf sekali lagi, kalimatnya itu hentikan seluruh program sejenis. Karena tiba-tiba kita jangan hanya reaktif ketika ada kasus ini aja, kita akan proaktif. Apakah Ramadan masih ada program-program sahur yang hanya ketawa ketiwi, kakak cekikik, sementara kita harus tadarus, tahajud dan sebagainya. Daripada program-program yang membodohi umat, membodohi bangsa ini, sebaiknya semua stasiun TV mulai memikirkan program yang cerdas dan melibatkan seluruh pondok pesantren ini. Yang terakhir, pimpinan, ibu-ibu, Pak Cucun, Pak Jazil, saya adalah lulusan pesantren. Tetapi di berat didikan pesantren dengan kiai, Pak Cucun jadi pimpinan DPR, Pak Jazil pimpinan Banggar, kami di Komisi 8 seluruhnya, Pak Ari, Pak Soleh dan sebagainya. Sehingga kami memperjuangkan undang-undang pesantren, undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Dan itu sudah disahkan. Ini bentuk afirmasi negara bahwa negara betul-betul tahu persis perjuangan panjang pesantren, sejarah pesantren. Dan ini yang seharusnya diangkat. Bahwa kami hari ini tidak minta kenaikan gaji, memang tidak ada gaji. Kami hari ini kekurangan RKB, kekurangan asrama, sehingga kami menggunakan apa yang ada. Kiai-kiai kadang-kadang mewakafkan seluruh hartanya, tenaganya, pikirannya dan lain sebagainya. Ini ya mau tidak mau kita malu ibu-ibu. Sebenarnya para kiai tidak mau dibela oleh kami, tidak mau dibela oleh Himasal. Tetapi anak-anak kami harus tahu bahwa kami bisa seperti ini, bisa berkiprah tengah masyarakat, para dai-dai ini, itu semata-mata karena barokahnya para kiai. Yang terakhir, saya minta agar PH yang menangani ini tolong disebutkan namanya. Kami akan datangi mereka untuk jangan sampai ada PH-PH lain yang hanya karena cuan. Sekali-kali Jadi demikian salah satu tanggapan dari DPR ya guys ya. Nah, sekarang bagaimanakah tanggapan dari Ketua Umum DPR ya guys? Mari kita simak guys. Sebetulnya saya bukan atas nama Wakil Ketua DPR, karena ada gambar yang ditayangkan Trans 7 yang gulung tikar itu keponakan saya di Pondok Pesantren Cipasung. Saya alumninya dan saya berhak untuk menggugat, melaporkan Trans 7. Bukan hanya itu, kemarin yang ditayangkan itu hampir menyangkut, saya hitung ada 10-12 pesantren. Iya. Karena video yang dipotong-potong. Sebetulnya saya bukan atas nama Wakil Ketua DPR. Jadi itu guys ya, tanggapan dari Ketua DPR guys. Sekarang bagaimanakah tanggapan dari pihak Trans 7 ya guys? Mari kita simak guys. Dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025. Karena memang program Expose Unsensor itu diproduksi oleh oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7.
Trans 7 telah menghentikan program Expose Unsensor dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans 7 lainnya. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung, dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah memberi tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait program tersebut. Hal ini terjadi semata-mata bukanlah karena kesengajaan, tapi adalah karena memang adalah boleh dikatakan adalah sebuah rumah produksinya memberikan kepada kami waktu yang sangat mepet, walaupun memang ini bukan alasan gitu, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans 7, dan kami kedepannya akan melakukan kontrol yang lebih baik lagi dan juga akan menayangkan program-program yang lebih baik. Demikian dari pihak Trans 7 ya guys. Nah, bagaimana komentar kamu guys, pendapat kamu guys tentang berita dan isu antara Pondok Pesantren Lirboyo dengan Trans 7 guys? Silakan tulis komen di kolom komentar guys. Oke guys, see you next time guys.